Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara membuat transaksi penjualan kasir pada EPOS 5. Nah, untuk penjelasannya, silahkan disimak video berikut. Baik, untuk membuat transaksi penjualan kasir, kalian bisa masuk ke menu penjualan, lalu pilih daftar penjualan kasir. Nah, daftar penjualan kasir ini berfungsi untuk mencatat aktivitas penjualan item atau barang kepada pelanggan. Dan terdapat perbedaan antara daftar penjualan dengan daftar penjualan kasir. Perbedaannya yaitu, daftar penjualan umumnya digunakan untuk penjualan back office, di mana tidak memerlukan kecepatan dalam transaksi, dan biasanya masih bisa menego harga. Selain itu, untuk cetak bukti notanya menggunakan printer standar seperti printer kertas A4, letter, atau sebagainya. Sedangkan daftar penjualan kasir umumnya digunakan untuk penjualan yang memerlukan kecepatan transaksi, seperti minimarket pada umumnya. Dan untuk hasil cetak notanya menggunakan struk kecil. Kemudian untuk daftar penjualan kasir ini juga sama seperti daftar penjualan, di mana nantinya akan mengurangi stok item secara otomatis. Selanjutnya, untuk menambah transaksi penjualan kasir ini, kalian bisa klik tombol tambah. Maka akan muncul modul tambah kasir seperti ini. Nah, untuk yang pertama, di sini ada no transaksi dengan nilai auto, di mana untuk no transaksi ini akan otomatis terisi oleh sistem. Jadi, kalian bisa lewati untuk no transaksi ini. Kemudian di sini ada tanggal. Untuk tanggal ini akan sesuai dengan tanggal pada komputer yang kalian gunakan. Dan tanggal ini juga bisa kalian sesuaikan kembali jika kalian menginputkan transaksi backdate. Namun pastikan stok item tersedia pada tanggal yang kalian tentukan tersebut. Lalu di sini ada pelanggan. Nah, pelanggan ini secara otomatis akan terisi dengan umum atau cash ini. Dan kalian juga bisa sesuaikan kembali pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian di sini ada sales. Nah, untuk sales ini bersifat opsional. Jadi, kalian bisa pilih sales yang sesuai atau bisa juga dikosongkan jika tidak diperlukan. Kemudian di sini ada jumlah. Untuk jumlah ini berkaitan dengan kode item, di mana jumlah ini digunakan untuk menentukan jumlah item yang akan dijual. Misalkan kita coba untuk memberikan jumlah ini dengan nilai 3. Lalu kita inputkan kode itemnya. Maka pada tabel akan muncul item yang kita pilih. Dan pada kolom jumlah ini, nilainya akan sesuai dengan jumlah yang kita inputkan pada jumlah pada bagian atas ini. Atau kalian juga bisa menambahkan itemnya terlebih dahulu, lalu sesuaikan kolom jumlahnya. Kemudian pada list item ini terdapat satuan. Untuk satuan ini bisa kalian sesuaikan kembali jika item tersebut memiliki konversi dan satuannya belum sesuai. Jadi, pastikan satuan ini sudah benar. Kemudian di sini ada harga. Untuk harga ini merupakan harga jual, di mana biasanya akan sesuai dengan daftar item. Dan di sini juga kalian bisa sesuaikan kembali harga jualnya secara fleksibel, dengan langsung mengubah nilainya pada kolom harga ini. Lalu di sini ada kolom pot dalam bentuk persen, di mana ini merupakan potongan per item dalam bentuk persentase. Jadi, jika kalian memberikan potongan per item dalam bentuk persen secara fleksibel, bisa langsung kalian berikan pada kolom ini. Dan untuk potongan ini akan mengubah nilai total yang ada di sini. Nah, selain potongan per item, di sini juga ada potongan per faktur, di mana kalian bisa berikan potongan per faktur pada bagian potongan di bawah ini.
Dan kalian bisa berikan dalam bentuk persen pada kolom pertama di kiri ini, atau dalam bentuk nominal pada kolom kanan kedua ini. Dan potongan per faktur ini akan mengurangi subtotal, sehingga total akhir yang akan berubah. Dan di sini juga kalian bisa memberikan potongan secara otomatis berdasarkan pelanggan yang kalian pilih. Kalian bisa mengatur tipe potongan pada data pelanggan tersebut. Nah, untuk detail mengenai potongan ini, kalian bisa lihat video tentang penambahan pelanggan. Bisa kalian klik link yang ada pada box deskripsi. Kemudian pada penjualan ini, kalian bisa menggunakan dua tipe pajak. Secara fleksibel, kalian bisa pilih pada pilihan PPN di bawah ini. Dan di sini terdapat 3 pilihan. Jika kalian pilih include, maka pajak yang kalian gunakan dikenakan per item. Sehingga kalian berikan nilai pajaknya pada kolom teks ini. Kemudian jika kalian menggunakan exclude, maka pajak yang kalian gunakan dikenakan per nota. Sehingga kalian bisa berikan nilai pajaknya pada kolom pajak di bawah ini. Dan jika kalian tidak menggunakan pajak, kalian bisa pilih PPN dengan non. Nah, untuk pajak ini bisa kalian otomatiskan, di mana kalian perlu menyeting pajaknya sesuai dengan kebutuhan kalian terlebih dahulu. Nah, untuk mengatur pajak ini, sudah kami buatkan video khusus tentang pajak, bisa dilihat pada link yang ada pada box deskripsi. Selanjutnya, di sini ada tombol hapus detail, di mana kalian bisa gunakan ini ketika kalian ingin menghapus item yang ada pada list tabel ini. Dan di sini kita coba untuk menghapus item yang kedua. Kita pilih dulu untuk itemnya, lalu klik hapus detail. Maka akan seperti ini. Kemudian di sini ada tombol detail item, di mana kalian bisa melihat informasi secara detail dari item yang kalian pilih pada list tabel ini. Misalkan kita pilih itemnya, lalu klik tombol detail item. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Dan di sini kalian juga bisa memberikan potongan per item dalam bentuk nominal, yaitu pada kolom kedua di bagian potongan 1 ini. Serta kalian juga bisa melihat histori harga item yang kalian pilih, baik histori jual ataupun beli. Dan berdasarkan pelanggan yang kalian pilih. Kemudian di sini ada tombol data serial, di mana tombol ini akan aktif jika kalian menjual item yang memiliki serial. Dan saat penjualan, kalian harus memilih serial yang akan keluar tersebut dari tombol data serial ini. Lalu di sini ada tombol lihat harga. Tombol ini digunakan untuk melihat harga dari item yang kalian pilih. Kemudian ada tombol buka laci. Tombol ini berfungsi untuk membuka laci atau cash drawer. Dan kami sudah buatkan video khusus tentang cara penggunaan cash drawer. Bisa kalian klik link yang ada pada box deskripsi. Lalu di sini ada tombol sistem HJ. Tombol ini akan berfungsi jika kalian mengaktifkan fitur fleksibel harga jual. Nah, untuk detail mengenai fitur fleksibel ini, sudah kami buatkan video khusus, bisa kalian lihat pada link yang ada pada box deskripsi. Selanjutnya, di sini ada voucher. Voucher ini bisa kalian gunakan jika kalian mengaktifkan diskon periode pada master data dan dijadikan voucher. Kemudian di sini ada keluar dari. Nah, ini akan menentukan pada proses penjualan
stok item akan berkurang pada dep atau gudang apa. Dan untuk dep atau gudang ini akan otomatis sesuai dengan lokasi login usernya. Dan di sini juga kalian hanya bisa mengubahnya di awal saja. Jadi, jika sudah menginputkan itemnya seperti ini, maka kita tidak bisa mengubahnya. Nah, misalkan di sini kita coba untuk hapus itemnya terlebih dahulu. Nah, maka keluar dari ini bisa kita ubah. Lalu di sini ada kolom keterangan. Nah, keterangan ini bisa kalian gunakan sebagai catatan atau digunakan untuk kebutuhan lainnya. Dan ini bersifat opsional, jadi bisa dikosongkan jika tidak diperlukan. Selanjutnya, jika pada transaksi ini terdapat biaya lain, maka kalian bisa berikan nilainya pada kolom biaya lain ini. Dan biaya lain ini bisa kalian setting dengan klik tanda ini. Lalu, kalian bisa pilih biaya lain ditambah dengan total atau tidak ditambah dengan total. Kemudian di sini ada tombol pending. Untuk pending ini bisa kalian pakai jika pelanggan kalian menunda proses transaksi penjualannya untuk sementara. Misalkan di sini kami coba untuk melakukan pending pada transaksi ini dengan klik tombol pending, lalu berikan keterangannya. Di sini keterangannya akan terisi pada kolom keterangan yang kita bahas sebelumnya. Jika sudah, kita klik OK, maka transaksi ini akan tersimpan. Dan kalian bisa melakukan transaksi penjualan dengan pelanggan lainnya. Kemudian, transaksi pending yang tersimpan akan muncul pada daftar kasir dengan mencentang bagian hanya tampil pending. Maka akan muncul transaksi pending yang tersimpan sebelumnya. Lalu, jika kalian akan memproses transaksi pending ini, kita kembali pada modul tambah kasir, kemudian klik tombol daftar pending, kita pilih yes, lalu pilih transaksi pending yang akan kalian proses. Lalu nanti akan muncul data item seperti sebelumnya. Kemudian jika sudah sesuai, kalian bisa klik tombol bayar untuk melanjutkan proses transaksi pembayaran ini. Jika pembayarannya dengan cash, kalian bisa berikan nominalnya pada kolom tunai ini. Kemudian, jika pembayarannya dengan deposit pelanggan tersebut, kalian bisa berikan nominalnya pada kolom deposit ini. Dan di sini, kalian bisa melihat saldo deposit yang dimiliki oleh pelanggan kalian dengan klik tombol pensil ini. Lalu di sini tertera saldonya. Lalu jika pembayarannya dengan kredit, kalian bisa memberikan nominalnya pada kolom kredit ini dan nanti akan masuk ke akun piutang usaha. Kemudian jika pembayarannya dengan kartu debit, kalian bisa berikan nominalnya pada kolom kartu debit ini. Kemudian pilih bank yang digunakan. Lalu kalian bisa berikan nomor kartu yang digunakan pada kolom ini. Namun nomor kartu ini bersifat opsional. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan untuk pembayaran dengan kartu debit ini akan menggunakan akun bank yang disetting di modul bank pada master data. Kemudian jika pembayarannya dengan kartu kredit, sama halnya seperti kartu debit, di mana berikan nominalnya pada kartu kredit, pilih bank yang sesuai, dan berikan nomor kartunya.
Namun, secara default, kartu kredit menggunakan akun piutang kartu kredit. Lalu terakhir bisa dengan e-money, di mana berikan nominalnya pada kolom pertama ini, lalu pilih e-money yang digunakan, dan berikan nomor e-money pada kolom terakhir jika diperlukan. Dan untuk pembayaran e-money akan masuk ke akun piutang e-money, sehingga kalian harus melakukan jurnal manual jika dananya sudah masuk. Dan di sini, kami akan menggunakan pembayaran dengan cash. Selanjutnya, jika kalian sudah memberikan nominal pembayarannya, kalian bisa simpan transaksi ini. Bisa kalian simpan dan langsung cetak dengan klik tombol simpan plus cetak ini, atau kalian simpan tanpa cetak dengan klik tombol simpan ini. Nah, jika sudah, kita bisa lihat pada modul daftar kasir. Dan di sini transaksinya sudah tersimpan, sehingga kita sudah berhasil melakukan transaksi penjualan kasir. Nah, jadi itu dia cara untuk membuat transaksi penjualan kasir pada EPOS 5. Jika kalian ada pertanyaan atau ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram kami di @inspirasibis. Dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.